Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan video presentasi dengan topik format makalah ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Desi Safitri dengan NIM 20109122200037. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Siti Asyifa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. NIM 20102220024. Asal saya dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perkenalkan, saya Tarisa Aulia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat tahun ajaran 2020-2021 dengan NIM 2010912120011. Asal saya dari Hulu Sungai Selatan. Dalam pembuatan atau menyusun makalah, perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari atau menganalisa topik yang akan ditulis. Yang kedua, menyusun pola pikir, meliputi pokok masalah dalam topik, menentukan tujuan dan ruang lingkup, dan pengumpulan bahan-bahan materi atau referensi. Kemudian yang keempat, menulis atau menyusun makalah. Dituntut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, susunan kalimat yang mudah dipahami, rangkaian uraian yang berkaitan, singkat, padat, tegas, dan jelas dalam uraian, menulis atau menyusun makalah secara tidak bombastis, banyak atau panjang kalimatnya tanpa isi yang jelas. Struktur pembuatan makalah. Yang pertama, cover. Terdiri dari 1 halaman judul, 2 halaman pengesahan, 3 abstraksi,
4 kata pengantar, dan 5 daftar isi. Halaman judul adalah halaman di bagian awal yang menampilkan judul dan nama penulis. Pada kasus tertentu, juga berisi informasi mengenai kelas, identifikasi, tanggal, nama dosen, dan nama lembaga pendidikan. Lembar pengesahan berisi pernyataan bahwa suatu karya tulis telah sah dan disetujui oleh dosen, pembimbing, penguji, atau suatu institusi karya tulis. Selanjutnya, abstraksi adalah gambaran ringkas tentang isi makalah penelitian. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih, syukur, keinginan, dan doa dari penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir, daftar isi adalah urutan nomor halaman sebuah judul dalam setiap bab pada makalah. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan. Terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang berisi permasalahan yang ditemukan dan untuk apa masalah tersebut diteliti lalu dianalisa. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan dari topik. Tujuan berisi tujuan dalam pembuatan makalah. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Pembahasan adalah inti dari sebuah makalah. Pembahasan memuat uraian pokok dari topik yang diteliti. Selanjutnya, bab 3, penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjabaran hasil penelitian yang diperoleh atau ringkasan dari hasil pembahasan. Sedangkan saran adalah bagian yang ditujukan penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dalam makalah yang dibuat untuk mencantumkan referensi penulis dalam membuat makalah. Aturan penulisan daftar pustaka yaitu nama penulis di bagian terdepan. Jika namanya lebih dari 1, maka nama belakang yang lebih dulu ditulis, setelah itu diberi tanda koma, selanjutnya ditulis nama depan. Langkah selanjutnya ditambah tanda titik. Berikutnya tahun terbit diberi tanda titik. Judul buku yang dijadikan referensi diberi tanda titik. Kota terbit ditambah titik 2 dan penerbit ditambah tanda titik. Contohnya dapat dilihat di bagian bawah presentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lampiran makalah. Lampiran merupakan salah satu bagian akhir yang wajib dibuat oleh penulis. Isinya adalah berbagai hal mengenai keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi. Lampiran digunakan untuk menuliskan sesuatu yang jika ditulis pada badan laporan akan terlalu detail dan banyak. Lampiran dapat berupa yang pertama adalah gambar atau foto. Gambar atau foto yang dimasukkan pada lampiran digunakan sebagai pendukung atau penjelas sebuah karya tulis. Dan dalam gambar atau foto terdapat aturan untuk penamaannya. Contohnya, gambar A.1. Kemudian, indeks dan glosarium. Indeks adalah kumpulan kata-kata yang ditulis di halaman belakang sebuah karya tulis dan berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan kata-kata tersebut beserta halamannya. Sedangkan, arti glosarium adalah bagian yang berisi kata-kata yang sulit dan disertai dengan artinya. Selanjutnya, bagan atau tabel atau skema. Jika suatu makalah memiliki bagan atau tabel atau skema yang cukup banyak, sebaiknya sertakan juga bagan atau tabel atau skema tersebut pada lampiran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.